Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 5, Agribisnis Kelapa Sawit, kelas B, grup C, Politeknik Teknologi Kimia Industri, kami akan mempresentasikan tentang viskositas. Namun, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya, Esther Lorini Simanulang, dengan NIM 1803053. Saya Zulestia Saputri Tarigan dengan NIM 1803068. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu pengertian viskositas, yang kedua contoh viskositas, yang ketiga rumus viskositas, 4 sifat zat cair viskositas, kelima metode viskositas, keenam faktor yang mempengaruhi viskositas, dan ketujuh adalah jenis viskositas. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian viskositas. Viskositas ialah suatu cara untuk dapat menyatakan berapa daya tahan dari aliran yang diberikan terhadap suatu cairan. Kebanyakan dari viskometer digunakan untuk dapat mengukur kecepatan suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas atau gelas kapiler. Definisi lain dari viskositas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan kekentalan dari suatu cairan atau fluida. Kekentalan tersebut merupakan sifat cairan yang berhubungan erat yakni dengan hambatan agar mengalir. Viskositas cairan tersebut kemudian akan menimbulkan gesekan antar bagian atau juga lapisan cairan yang bergerak dengan benda lainnya. Hambatan atau juga gesekan yang terjadi itu suatu hasil dari gaya kohesi di dalam zat cair. Viskositas tersebut juga dapat atau bisa diukur dengan cara mengukur laju cairan yang dengan melalui tabung berbentuk silinder. Nilai dari viskositas juga bisa atau dapat menentukan kecepatan mengalirnya cairan. Adapun contoh viskositas. Jika sebuah benda berbentuk bola dijatuhkan dalam fluida kental, misalnya kelereng dijatuhkan ke dalam kolam renang yang airnya cukup dalam, nampak mula-mula kelereng bergerak dipercepat. Tetapi beberapa saat setelah menempuh jarak cukup jauh, nampak kelereng bergerak dengan kecepatan konstan atau bergerak lurus beraturan. Ini berarti di samping gaya berat dan gaya apung zat cair, masih ada gaya lain yang bekerja pada kelereng tersebut. Gaya ketiga ini adalah gaya gesekan yang dipengaruhi oleh kekentalan fluida. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rumus viskositas. Seperti pada gambar, fluida tidak kental bergerak beraturan, yaitu sebesar V. Dan fluida kental bergerak secara tidak beraturan dengan sebesar Vmax. Dari hasil tersebut, kita dapat menyimpulkan rumus yaitu gaya sama dengan viskositas dikali luas permukaan bidang dikali kecepatan aliran per jarak. Adapun beberapa nilai viskositas dari berbagai zat cair atau gas. Yang pertama, ether. Viskositas dalam satuan Newton per meter kuadrat dikali 10 pangkat 3 yaitu sebesar 0,23. Yang kedua, metil alkohol sebesar 0,59. Benzen dengan viskositas 0,65. Air dalam suhu 0 derajat Celcius, viskositasnya sebesar 1,01. Air dengan suhu 100 derajat Celcius sebesar 0,3. Etil alkohol sebesar 1,19. Minyak motor memiliki viskositas 40. Hidrogen sebesar 0,009. Udara 0,019, gliserin sebesar 0,50, air raksa sebesar 1,59. Adapun jenis-jenis viskositas. Yang pertama, viskositas dinamis atau mutlak atau sering disebut dengan absolut. Viskositas absolut atau koefisien viskositas mutlak adalah sebuah ukuran restensi internal. Viskositas dinamis merupakan gaya tangensial persatuan luas yang dibutuhkan agar dapat memindahkan suatu bidang horizontal ke sebuah bidang lainnya. Dalam unit velositas atau velocity, ketika mempertahankan jarak dalam sebuah cairan. Hukum Newton berbunyi,
bahwa tegangan geser dalam suatu cairan sebanding dengan laju perubahan kecepatan normal aliran. Laju kecepatan ini disebut sebagai gradien kecepatan. Rumus viskositas dinamis. T sama dengan mu dikali dc per dy. Dengan T sama dengan tegangan geser, mu sama dengan viskositas dinamis, dc sama dengan satuan kecepatan, dy sama dengan satuan jarak antara. Yang kedua adalah jenis viskositas kinematis. Viskositas kinematis adalah suatu rasio antara viskositas absolut untuk kepadatan atau densitas dengan jumlah di mana tidak ada kekuatan yang terlibat. Viskositas kinematik dihitung dan membagi viskositas absolut cairan dengan densitas massa cairan, yaitu rumus viskositas kinematis sama dengan viskositas kinematis satuan sama dengan viskositas absolut per densitas satuan. Konversi dari viskositas mutlak ke viskositas kinematik dalam satuan imperial adalah V sama dengan 6,7197 dikali 10 pangkat minus 4 mu per Y. Dengan V sama dengan viskositas kinematik dalam satuan VT kuadrat per S. Mu sama dengan viskositas absolut atau dinamis dalam satuan CP. Dengan Y sama dengan berat spesifik dalam satuan LB per VT pangkat 3. Viskositas dan referensi suhu. Viskositas dinamis atau kinematik, hal itu sangat penting karena tingkat viskositas cairan sangat bergantung dengan suhunya. Referensi suhu untuk suatu cairan adalah 100 derajat Celcius, dan untuk suatu cairan destilat adalah 40 derajat Celcius. Adapun sifat-sifat zat cair viskositas. Yang pertama, sifat dari zat cair ini ialah 1. Apabila ruang lebih besar dari volume zat cair, maka kemudian akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Yang kedua, zat cair memiliki rapat massa serta berat jenis. Yang ketiga, zat cair dapat dianggap tidak termampatkan. Yang keempat, zat cair mempunyai viskositas atau kekentalan. Yang kelima, zat cair mempunyai kohesi, adesi, serta juga tegangan permukaan. Adapun metode-metode viskositas. Yang pertama, viskositas Ostwald. Cara penggunaannya yaitu, jika air dipakai sebagai pembanding, mula-mula air dimasukkan melalui tabung A, kemudian dihisap agar masuk ke tabung B, tepat sampai batas A, kemudian dilepaskan dan disiapkan stopwatch sebagai pengukur waktu. Massa jenis atau densitas adalah suatu besaran kerapatan massa benda yang dinyatakan dalam berat benda per satuan volume benda tersebut. Besaran massa jenis dapat membantu menerangkan mengapa benda yang berukuran sama memiliki berat yang berbeda. Benda yang lebih besar belum tentu lebih berat daripada benda yang lebih kecil. Rumus viskositas Ostwald. Rho sama dengan M per V. Dengan Rho sama dengan densitas, M sama dengan massa, V sama dengan volume. Pada Ostwald, yang diukur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh berat cairan itu sendiri. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh cairan untuk melalui batas A dan B dapat diukur menggunakan stopwatch. Kedua adalah metode viskositas Lehmann. Nilai viskositas Lehmann didasarkan pada waktu kecepatan alir cairan yang akan diuji atau dihitung nilai viskositasnya berbanding terbalik dengan waktu kecepatan alir cairan pembanding, di mana cairan pembanding yang digunakan adalah air, persamaannya adalah sebagai berikut. Nilai viskositas sama dengan T cairan per T air, dengan T cairan sama dengan suhu cairan, T air sama dengan suhu air. Yang selanjutnya adalah metode bola jatuh. Terhadap sebuah benda yang bergerak jatuh di dalam fluida bekerja 3 macam gaya, yaitu yang pertama, gaya gravitasi atau gaya berat. Gaya inilah yang menyebabkan benda bergerak ke bawah dengan suatu percepatan.
Yang kedua, gaya apung atau gaya Archimedes. Arah gaya ini ke atas dan besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Yang ketiga, gaya gesek. Arahnya ke atas dan besarnya seperti yang dinyatakan oleh persamaan Fg sama dengan K kali V. Fg sama dengan gaya gesek, K sama dengan konstanta, V kecepatan benda. Adapun faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama, dari tekanan. Tekanan ialah viskositas cairan naik dengan naiknya tekanan, sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Tekanan pada viskositas fluida akan memberikan pengaruh pada ikatan partikel-partikel pada zat cair. Yang kedua ada temperatur. Temperatur ialah viskositas akan turun dengan naiknya temperatur. Sedangkan viskositas gas naiknya dengan naiknya temperatur. Pemanasan zat cair menyebabkan molekul-molekulnya memperoleh energi. Molekul-molekul cairan bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul melemah. Dengan demikian, viskositas cairan akan turun dengan kenaikan temperatur. Yang ketiga, ukuran dan berat molekul. Viskositas naik dengan naiknya berat molekul, misalnya laju aliran alkohol cepat, larutan minyak laju alirannya lambat, dan kekentalannya tinggi. Misalnya CPO memiliki kekentalan tinggi, serta laju aliran lambat sehingga viskositas juga tinggi. Yang keempat, kekuatan antar molekul. Semakin besar ikatan antar molekul suatu zat cair, maka nilai viskositas yang dimiliki akan semakin tinggi. Jadi, dari kesimpulan yang kami buat, yaitu semakin besar diameter bola yang dijatuhkan ke dalam fluida, semakin besar pula kecepatan benda tersebut jatuh. Semakin kental suatu zat cair atau fluida, semakin lambat kecepatan bola yang jatuh di dalamnya. Demikian presentasi kami. Jika ada perkataan atau presentasi kami yang kurang berkenaan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.